Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunita Nurfadila dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan pada zaman Yunani kuno sebagai syarat tugas UAS filsafat kali ini. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, filsafat masih berupa mitologi atau dongeng-dongeng yang tidak dipercaya oleh bangsa Yunani. Masyarakat Yunani memiliki sistem kepercayaan bahwa semuanya harus diterima sebagai segala sesuatu yang bersumber dari dongeng-dongeng atau dengan kata lain tidak mengandalkan akal pikiran. Kemudian hingga suatu ketika Thales menanyakan pertanyaan yang berbobot dan berbeda. Tidak hanya pertanyaan yang biasa sekedar kayak bertanya kopi itu dari mana, tapi Thales itu bertanya, sebenarnya apa sih bahan pembuat dari alam ini? Nah, lalu pertanyaan Thales ini bahkan membuat sains dan mitologi membayangkan tak dapat menjawab pertanyaannya, karena termasuk kayak aneh gitu loh. Terus Thales selanjutnya tuh kayak jawab. Thales kemudian menyatakan bahwa bahan alam semesta adalah udara, karena udara dapat berubah bentuknya. Filsafat pada masa Yunani kuno terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-6 Masehi. Masyarakat kala abad ke-6 Masehi itu adalah masyarakat yang mulai mengisyaratkan kritis terhadap sebuah pengetahuan atau dalam mencari jawaban dari sebuah pertanyaan. Dan masyarakat Yunani kala itu menolak sikap menerima begitu saja jawaban atau pengetahuan yang tidak berdasarkan pada akal dan tidak dapat dijelaskan melalui akal pikiran manusia. Jadi mereka pada saat itu menolak sesuatu gagasan yang menurut mereka nggak masuk di logika. Lalu zaman Yunani kuno berada pada masa jayanya ketika berada di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Agung pada 356 sampai 323 sebelum Masehi dan disebut sebagai zaman Helenisme. Di Yunani tidak seperti di daerah lain. Saat itu Yunani tidak terikat oleh bagian kasta, tidak terikat oleh paham agama atau pemahaman terhadap pemikiran yang disebarkan oleh para pendeta, sehingga secara intelektual mereka lebih bebas untuk mengungkapkan pendapatnya dan kehidupannya. Pada awal kemunculannya disebutkan bahwa fokus Dali itu adalah pengetahuan mengenai alam semesta, baik mengenai bagaimana alam ini terbentuk, dari mana alam terbentuk, ya terus baik, setelah masa filsafat alam berakhir, filsafat mengalami transisi tidak lagi di alam tetapi pada manusia. Masyarakat Yunani mulai menganggap manusia sebagai ukuran kebenaran untuk setelah mengkaji dan mendalami manusia. Jadi para filosofi melahirkan zaman keemasan dan membawa berbagai perubahan hingga melahirkan masa keemasannya. Perkembangan filsafat manusia lahir karena filsafat mengenai alam tidak memberikan kepuasan bagi para pemikir. Mereka merasa filsafat mengenai alam tidak mampu menjawab dan memberikan penjelasan yang memuaskan tentang manusia. Pada masa itu, para pemikir yang terkenal yaitu yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, dan yang ketiga itu ada Aristoteles. Lalu menurut Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Plato juga mengatakan bahwa realitas kebenaran bukan berada dalam ide, melainkan di dalam alam empiris. Pasca Aristoteles, kira-kira 5 abad kemudian muncul lagi pemikiran jenius seperti Plotinus yang pada tahun 284 sampai 269 sebelum Masehi. Zaman ini adalah zaman Helenisme yang seperti yang tadi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan tidak mengalami kemajuan yang pesat sehingga pada masa itu pemikirannya itu kayak apa ya? Filsafat itu jadi kayak yang teoritis menjadi praktis dan hanya menjadi hidup yang kayak menjadi hidup saja. Kayak apa ya? Enggak terlalu maju tapi yang enggak terlalu mundur. Nah, itu juga karena ada beberapa faktornya. Kayak ada beberapa faktor lahirnya filsafat di Yunani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Yunani itu kaya akan mitos. Jadi kalau kita kebanyakan mitos tuh kayak mikir, ini mitos beneran ada atau enggak, atau cuman kayak buat takut-takutan atau gimana. Terus yang kedua, karena karya sastra Yunani. Kalau ini saya kurang tahu, mungkin karena karya sastranya tuh kayak semakin maju, jadi pengembangan pemikiran mereka tuh juga agak meluas. Dan yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak orang belajar, makin banyak orang membaca, makin banyak orang menuntut ilmu. Jadi orang makin kritis pemikirannya, makin banyak berpikir kayak untuk apa sih hidup.
Untuk apa sih hidup kalau nggak belajar? Sedangkan kita tahu sendiri bangsa Yunani itu kaya akan mitos atau dongeng, yang kayak Hercules itu dari sana nggak sih ya? Yang kayak Zeus dan lain-lain itu kan dari Yunani kan ya. Mitos dan dongeng itu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu dia apa ya, di laut itu ada apa. Jadi mereka kayak buat-buat kalau Zeus itu penguasa laut, padahal ya penguasa laut nggak tahu siapa. Mungkin hiu atau ada yang paus biru atau apa, entah, tak tahulah, itu beda ilmu. Karya sastra Yunani juga dianggap sebagai faktor lainnya filsafat menurut Marzuki pada 2021 kayaknya, seperti karya Homerus memberikan pesan atau nilai-nilai edukatif sebagai pedoman hidup masyarakat Yunani. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dari Mesir yang tidak hanya dikembangkan berdasarkan aspek praktis saja, karena berkat kecakapan dan kemampuan mereka mampu menerapkannya menjadi teori praktis. Ada 3 pembagian pemikiran filsafat yang terdapat pada zaman Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno secara umum itu mengkaji 3 objek, yaitu yang pertama kosmosentri, yaitu kajian kosmosentris adalah kajian yang mencatat tentang alam, yaitu asal muasal alam dan perkembangannya yang meliputi ruang waktu, gerak, jarak, dan gaya materi, interaksi bilangan, kualitas, kuantitas, dan kualitas. Yang kedua, teosentris. Kajian ini adalah kajian yang membahas tentang Tuhan yang meliputi keberadaannya, kekuasaannya, peran Tuhan, dan karakternya. Yang ketiga itu ada antropocentri. Kajian ini merupakan kajian yang membahas tentang manusia, yang kayak membahas tentang asal usul kita, kedudukan dari benda, termasuk masalah agama dan moral. Nah, berdasarkan 3 kajian di atas, adapun pembagian kajian filosof Yunani yang membahas tentang alam adalah 1. Thales. Dia mengatakan bahwa asal alam adalah udara, seperti udara sore hari. Nah, menurut ahli, penetapan udara sebagai alam, ya kayak sebagai alam karena udara dapat berapung di udara. Kayak udara ada di udara. Pemikiran Thales itu diikuti oleh pemikiran yang berkembang pada saat itu. Jika dicermati, terdapat titik singgung dengan ajaran sebagai yang dimaksud. Ya, kayak mungkin karena Thales itu kayak suatu penggagas atau yang pelopor gitu ya, pelopor pemikiran. Jadi tuh orang-orang nganggap Thales dewa. Jadi kalau dia memberikan suatu ide itu banyak yang menyetujui. Nah, langsung berlanjut ya. Yang kedua itu ada Anaximandros. Nah, itu menurutnya asal alam itu adalah apairon. Nah, itu suatu zat yang tak terbatas dan memiliki sifat keilahian yang abadi. Adapun terjadinya alam karena proses antagonis perlawanan antara 2 unsur yang berlawanan, yaitu panas dan dingin, kemudian terjadi kristalisasi sehingga menjadi unsur masing-masing, dan selanjutnya unsur panas membalut unsur dingin yang mengakibatkan terjadinya perputaran pergesekan sehingga unsur yang dingin meliputi dua, yaitu yang mengering menjadi daratan dan yang tetap dingin menjadi lautan. Sebagai unsur panas menjadi cincin matahari dan bulan dan bintang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dikaji mungkin otak saya yang nggak nyampe. Terus yang ketiga itu ada Anaximenes. Menurut beliau, benda yang tak terbatas dari segi kualitas dan kekuatan adalah udara. Jadi kayak Thales juga dia memihak udara dia. Pemikiran ini setara dengan 2 pemikiran sebelumnya. Terus yang keempat itu ada Demokritos. Menurutnya asal alam bukan udara melainkan dari atom, yaitu benda yang paling kecil yang tidak bisa dipisahkan. Atom-atom itu saling bergerak dan mengakibatkan tabrakan atom selanjutnya membentuk kelompok-kelompok yang akhirnya menyatu dalam bentuk kosmos. Yang kelima ada Pythagoras, bahwa segala-segalanya adalah bilangan. Ini orang kayaknya terlalu fanatik matematika. Entah di pelajaran matematika atau di filsafat dia selalu memihak kepada bilangan dan matematika. Saya pun bingung juga. Yang keenam, ya ini jari saya yang satu megang HP jadi nggak bisa.
Yang keenam itu dari Heraklitus. Pemikiran tersebut tetap abadi sampai sekarang adalah mengenai perubahan. Menurutnya segala sesuatu itu berubah, tiada yang tetap seperti air mengalir bagaikan sungai. Ia mengatakan kamu tidak bisa turun 2 kali ke dalam sungai yang sama. Jadi emang bisa ini dibilang ya fakta, karena nggak ada yang sesuatu tuh yang bisa sama, nggak kayak semua hari ini dan besok itu pasti beda. Hari ini kamu usianya 1 tahun lebih 1 hari, ya contoh ya, terus besok kamu udah 1 tahun lebih 2 hari, jadi udah beda, nggak bisa sama lagi gitu. Terus yang ketujuh ada Empedokles. Unsur alam terdiri dari 4, yaitu api, udara dan tanah. Tapi yang dikaitkan dengan panas, udara dikaitkan dengan dingin, tanah dikaitkan dengan kering, dan udara dikaitkan dengan basah. Agak bingung juga, tapi ya sepertinya begini. Berasa jadi keinget Avatar semua. Air, api, udara. Terus adapun pembagian kajian filosof Yunani yang membahas tentang Tuhan adalah 1. Xenophanes. Tuhan itu hanya satu yang besar di antara dewa dan manusia. Ia tidak sama dengan makhluk dan tidak berpikir seperti manusia. Tuhan tidak dijadikan dan ia mengisi seluruh alam. Yang kedua, Plato. Menurutnya kebenaran itu bersumber dari ide, yaitu suatu pandangan bahwa terdapat suatu dunia di balik alam kenyataannya. Itulah hakikat dari segala yang ada. Artinya sesuatu yang kita amati sehari-hari adalah bayangan atau gambaran dari alam ide sebagai segala sumber yang ada, kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, ide-ide itu tidak bergantung pada pemikiran, tetapi pemikirannya bergantung pada ide. Dengan demikian, gagasan tersebut bersifat objektif dan bukan subjektif. Puncak ide dijadikan sebagai kebaikan tertinggi yang disebut idea Tuhan yang diformulasikan. Yang ketiga ada Aristoteles. Menurutnya kebenaran Tuhan itu kita ketahui berdasarkan gerakan alam, karena setiap gerakan yang ada di alam ini digerakkan oleh sesuatu yang tidak bergerak, yaitu Tuhan. Seperti ini, itu digerakkan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemikiran ini sangat-sangat saya setujui untuk pribadi. Oleh karena itu, Tuhan adalah segala penggerak utama dan sebagai tujuan gerak. Jadi sesuatu yang bergerak mestilah digerakkan oleh yang tidak bergerak, dan sesuatu yang tidak bergerak itu hanya mungkin Tuhan. Yang tidak bergerak itu ya kayak mungkin itu Tuhan. Ya mungkin bertuhan karena ia terlepas dari materi. Atau gimana ya? Pokoknya itu saya baca ya begitu. Berdasarkan 3 kajian di atas, adapun pembagian kajian filosof Yunani yang membahas tentang manusia adalah 1. Protagoras. Menurutnya manusia adalah ukuran segalanya, baik dan buruk, benar dan salah, semuanya ditentukan oleh manusia. Oleh karena itu terdapat berbagai macam kebenaran sesuai dengan apa yang diciptakan setiap manusia. Hasilnya kebenaran itu relatif, karena masing-masing standar kebenaran yang berbeda, sehingga pada akhirnya tidak ada kebenaran, termasuk kebenaran agama dan moral. Jadi kebenaran itu termasuk relatif. Kayak kita menganggap kalau ibaratnya tuh kalau kita tuh menganggapnya kayak kita menganggapnya tuh Yesus itu salah, maaf ya ini ya, ataupun kita menganggap kalau Yesus itu Isa, tapi kalau di agama mereka menganggap kalau Yesus itu nabi mereka, dan Isa itu orang lain mungkin ya, tapi saya nggak tahu karena nggak meneliti ini juga. Terus yang kedua itu ada Georgia. Nah, ya Georgia itu panggilannya apa ya? Georgia. Ya, Georgia melanjutkan ajaran Protagoras. Menurutnya bukan saja kebenarannya relatif, tapi manusia ini pun relatif karena manusia tidak mampu memperoleh kebenaran. Ada 3 rumusan relatif kebenaran menurutnya. Yang 1, tidak ada sesuatu pun. Jika ada maka ia akan mengada selamanya. Yang kedua, jikapun ada sesuatu itu, ia tak mungkin diketahui karena ia tak terhingga. Yang ketiga, jikapun kita tahu sesuatu, kita tak bisa menggambarkannya kepada orang lain. Kalaupun dijelaskan sesuatu itu yang tidak utuh, kayak enggak sepenuhnya yang kita pikirin. Nah, itu. Yang ketiga ada Socrates. Selain membahas tentang Tuhan, ia juga membahas manusia. Dikatakan manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur materi dan badan, dan non-materi atau jiwa. Keduanya saling berkaitan sehingga kehilangan sesuatu kehilangan makna secara berseluruhan. Sekian materi yang saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar filsafat ditemenin sama senja yang indah. Sampai
selanjutnya.